Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, jumpa lagi dengan Pak Septian di hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ya. Pada pagi hari ini kita masih belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Pada subtema 2 pembelajaran 3 ya. Silakan dibuka buku paketnya, subtema 2 pembelajaran 3. Baik. Di sini kita akan membahas tentang makanan penting untuk kesehatan. Ya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi, seperti yang Pak Septian bahas kemarin. Makanan yang berpengaruh atau yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ada salah satunya makanan. Ya. Makanan yang kita makan atau yang kita konsumsi setiap harinya. Ya, itu harus menyehatkan, bergizi ya. Kemarin Pak Septian sudah menjelaskan bahwasanya kita harus makan 4 sehat 5 sempurna ya. Apa saja? Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ya, mungkin sama dengan di buku gambar kalian, buku paket kalian. Ini adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini ada sagu. Sagu itu sama dengan setara dengan nasi ya. Boleh pakai nasi, boleh pakai ini, ada jagung, pakai ubi ya. Ada lauk pauk, ada sayur, ada buah, dan juga ada susu ya. Nah, yang pertama kelompok makanan yang ini ada nasi, jagung, ubi ataupun sagu itu sama dengan makanan pokok. Nah, makanan pokok ya, makanan pokok di situ misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu itu adalah makanan pokok yang wajib ada ketika kita makan ya. Selanjutnya lauk pauk misalnya daging, tahu, tempe, telur, dan cumi ataupun ikan-ikanan itu termasuk pada kelompok lauk pauk ya. Selanjutnya adalah sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis, dan masih banyak macam sayur yang lain itu juga termasuk sayur-sayuran anak-anak yang harus kita makan ya. Selanjutnya buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu, boleh yang lainnya juga, yang penting buah-buahan sama juga ya. Boleh salah satunya, nggak harus semuanya harus ada, enggak, salah satunya aja boleh ya. Di situ susu misalnya ada susu sapi dan susu kambing ya. Jadi ini itu semua adalah 4 sehat 5 sempurna ya, seperti kemarin Pak Septian sudah jelaskan ke kalian ya. Pak, apakah kalau makanan pokok itu harus semuanya ada jenisnya? Itu tidak, salah satunya saja, perwakilannya saja ya, oke. Kalian bisa milih salah satunya, boleh ya. Jadi kalau ingin makanan pokok, Pak saya bosan makan nasi, mau saya ganti sama jagung, boleh juga ya. Pak lauk pauknya mau salah satunya saja, mau pakai tahu, boleh ya. Intinya salah satu dari pilihan itu ya. Tetap ada perwakilan dari makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga susu ya. Nah, ini ada tadi. Ingat makanan pokok di sini, dilihat di gambar. Ini salah satunya juga damu, juga termasuk makanan pokok, tapi ini tidak baik jika digunakan secara terus menerus ya. Ya digunakannya sekali boleh ya. Nah, ini lauk. Oke. Makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air ya. Dari makanan sehat 5 sempurna ini mengandung gizi ya. Gizinya itu karbohidrat. Ingat, ini gizinya itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Itu gizi yang terkandung pada makanan 4 sehat 5 sempurna ini anak-anak ya. Makanan yang mengandung karbohidrat apa saja Pak? Contohnya makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, ini pada gambar tadi ya. Di sini ada mie, ada nasi, ada roti, ini ada jagung, kentang, ubi. Nah, karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Jadi dari 4 sehat 5 sempurna tadi ada makanan pokok, salah satunya itu adalah mengandung karbohidrat ya. Jadi nasi, mie, kentang, jagung, roti itu mengandung karbohidrat ya. Oke, paham ya anak-anak? Selanjutnya makanan yang mengandung protein. Nah, di sini sudah dicontohkan ya Pak Septian, daging, putih, telur. Ya, kalau ikan-ikanan itu ya ada ayam, ada ikan teri,
ya, ada ikan tuna, ya. Kalau sayurannya ada brokoli, rumput laut, bayam, itu mengandung protein. Kacang-kacangan itu mengandung protein, anak-anak. Protein terdiri dari dua jenis, ya. Itu yang perlu kalian pahami. Protein terdapat atau terdiri dari dua jenis, ya. Ada protein hewani dan protein nabati. Nah, apa Pak protein hewani? Itu protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contoh misalkan, ya, daging karena daging dari hewan. Putih telur juga dari hewan, ya. Ikan, ya, segala macam ikan yang menghasilkan protein adalah protein hewani, ya. Keju, loh Pak, keju kok protein hewani? Apakah keju dari hewan? Ya, keju adalah dari hewan. Dari apa? Dari susu hewan, ya. Keju karena apa? Keju itu terbuat dari susu hewan yang diolah sehingga berubah atau menghasilkan keju, ya. Jadi keju yang kalian sukai atau kalian makan itu adalah olahan dari susu hewan, ada susu kambing ataupun susu sapi. Yang selanjutnya adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe, tahu. Tempe dan tahu dari apa? Tempe dan tahu adalah jenis makanan yang terbuat dari kedelai, ya. Jadi kedelai kan juga tumbuhan, sayang, ya. Jadi protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Paham ya di sini, anak-anak? Oke, selanjutnya makanan yang mengandung vitamin. Nah, vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam-macam vitamin, ada vitamin A, ada vitamin B, vitamin C, vitamin D, E, dan juga vitamin K, ya. Nah, ini adalah contoh makanan yang mengandung vitamin A. Di situ ada wortel. Lah, vitamin ini biasanya bagus untuk mata, anak-anak, ya. Ada wortel, ada mangga, ada apel, pepaya, keju, susu, ya. Itu adalah contoh contoh makanan yang mengandung vitamin A. Selanjutnya, makanan yang mengandung vitamin B. Nah, vitamin B ini banyak, anak-anak, dari B1 sampai B12. Nah, di sini sama Pak Septian dia sebutkan semuanya yaitu vitamin B kompleks, ya. Nah, di sini ada brokoli, ada jamur, ada alpukat, dan juga banyak yang lainnya, anak-anak, ya. Nah, selanjutnya makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C ini biasanya bermanfaat untuk daya tahan tubuh kamu. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita tidak mudah sakit, ya. Kita harus mengkonsumsi buah-buahan ini. Ada buah jambu, mangga, pepaya, jeruk, tomat juga, stroberi, kiwi, paprika kuning, brokoli itu mengandung vitamin C, ya. Kalian harus mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, anak-anak, karena apa? Di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran itu terdapat banyak vitamin yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan daya tahan tubuh kita ataupun organ tubuh kita. Makanya yang tidak suka makan sayur, makan buah, mulai sekarang Pak Septian anjurkan kalian harus belajar mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin untuk kesehatan kalian, ya. Selanjutnya makanan yang mengandung vitamin D, ya. Biasanya di sini ikan-ikanan, ya. Ada udang, tuna, makarel, ada kuning telur, ya. Tumbuhannya ada jamur, ada sereal, ya. Itu adalah makanan yang mengandung vitamin D. Selanjutnya makanan yang mengandung vitamin E. Nah, di sini biji-bijian namanya. Nah, di sini kamu lihat alpukat muncul lagi. Apakah alpukat juga mengandung vitamin E? Vitamin E. Tapi banyak kandungan vitamin yang terdapat pada buah alpukat, dan juga mengandung lemak juga alpukat, ya. Itu, anak. Selanjutnya makanan yang mengandung vitamin K. Banyak contoh-contohnya, anak. Gambarnya kurang jelas, mohon maaf, kan yang jelas di sini ada kurma, ada jambu mente, ya, ya, biji-bijian, ya. Itu, anak. Makanan yang mengandung vitamin K, mineral, banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu, ya. Di sini dijelaskan lagi, ya, anak. Oh, sorry, Pak Septian salah.
Ini makanan yang mengandung bukan vitamin K tapi mineral. Banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Ini bukan vitamin K ya, ini adalah mineral. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu ya. Ini adalah yang salah satu jenis atau yang banyak mengandung mineral ya. Susu, avokat juga muncul lagi ya. Jadi banyak kandungan yang terdapat pada avokat itu anak-anak. Baik, selanjutnya, nah setelah kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, sekarang kita juga belajar tentang menyelesaikan soal cerita. Soal cerita apa, Pak? Contoh, Pak Septian mempunyai soal cerita. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1750 buah jambu, keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, kita harus menyelesaikan soal matematika ini, anak-anak. Ya, kita disuruh, pertanyaannya di sini adalah berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang. Nah, sedangkan di keranjang pertama ada 1750, di keranjang kedua ada 1850. Berarti kita harus menjumlah 2 keranjang ini untuk mengetahui jumlah keduanya, ya. Nah, seperti ini. Nah, terus gimana kita kerjakan? Dengan kita selesaikan dengan cara susun ke bawah seperti yang Pak Septian ajarkan kemarin, ya. 1750 ditambah 1850. Oke, langsung saja. 0 tambah 0 berapa, anak-anak? Nah, oke, benar, 0. 5 tambah 5 berapa? 10. Nah, di sini Pak Septian menulisnya 0 menyimpan 1. Nah, simpanan, karena ini puluhan, simpanannya harus di ratusan, harus di depannya, jangan di belakangnya ya. Karena kita kalau menghitung seperti ini, kita jalan dari belakang, jalan ke depan. Oke, 1 tambah 7 8 tambah 8 16. 16 kita nggak mungkin nulis 16 di sini, kita tulis 6 dan kita simpan 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti jumlah buah jambu seluruh dalam 2 keranjang tersebut adalah 3600. Bisa ya anak-anak, mengerti? Oke, selanjutnya Pak Septian punya soal cerita yang kedua. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama 1200 buah semangka, truk kedua 1800 buah semangka. Berapa jumlah semangka hasil panen Pak Komar? Oke, di sini langsung muncul 1200 ditambah 1800 karena di sini pertanyaannya adalah jumlah. Nah, kalau jumlah sudah otomatis dijumlah. Tapi kita juga baca kalimat matematikanya dulu ya. Nah, lain kali kita pahami kalau pesan Pak Septian ketika kita mengerjakan soal cerita matematika, kita pahami setiap kalimat. Karena setiap kalimat dalam soal matematika, soal cerita matematika bisa terdapat suatu kata kunci untuk mengerjakan ya. Makanya Pak Septian mengingatkan pahami setiap kalimatnya. Oke. Berarti 1200 ditambah 1800 ya. Nah, gimana caranya ya? Seperti kemarin anak-anak. Oke. Dari belakang ke depan, satuannya dulu 0 lurus ya, harus ingat sekali lagi harus lurus. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan juga dengan ribuan. Oke, 0 tambah 0 0. Depannya 0 juga tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 8 sama dengan 10. Nah, karena 10 di sini tidak sama Pak Septian 0, disimpan 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar adalah 3000 buah semangka. Oke, pintar sekali lagi anak-anak. Pahami dengan baik setiap prosesnya ketika matematika. Karena apa? Setiap proses itu menunjukkan langkah-langkah yang jangan sampai kalian lewatkan, karena kalau kalian terlewatkan sedikit saja kalian bisa salah dalam mengerjakan. Oke. Nah, sekarang tugasnya kerjakan LKS halaman 31 dan 3 sampai 32 ya. Halaman 31 yang kotakan bawah sama halaman 32 cuma satu atas itu 1 sampai 5 kerjakan di LKS dengan ditulis yang rapi, dan halaman 36 soal cerita matematika ya. Kerjakan dengan baik dengan bantuan orang tua kalian, ataupun kalau kurang jelas bisa dibuka halaman dibuka materi yang Pak Septian menjelaskan, bisa buat pedoman untuk mengerjakan ya.
Jika kurang jelas silakan tanya ke Pak Septen, hubungi Pak Septen melalui WA Pak Septen. Oke. Baik, sampai di sini materi yang disampaikan Pak Septen. Apabila ada salah dan kurangnya dalam Pak Septen menjelaskan ke kalian, Pak Septen mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan di rumah saja, jangan keluar rumah jika tidak penting. Kalaupun memang terpaksa keluar rumah, pakailah masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Baik, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.